Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Devi Ade bisa kembali untuk membersamai Anda tentunya dalam podcast program unggulan TNI AD Kodim 0809 Kediri. Dan luar biasa sekali pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tema yang spesial yang pastinya sangat menarik untuk kita kupas sampai 30 menit ke depan. Hari ini ya kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu terkait pencapaian program unggulan pembinaan teritorial Kodim 0809 Kediri. Karena seperti yang kita tahu pemirsa bahwa keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas pertahanan dan juga keamanan. Melalui pembinaan teritorial, TNI juga hadir bersama dengan pemerintah daerah, terkhusus Kabupaten Kediri, dan juga masyarakat untuk ikut menjawab berbagai persoalan sosial serta mendukung pembangunan di daerah. Dan juga telah hadir bersama kami kedua narasumber yang luar biasa yang hari ini akan membahas dan mengupas tentang tema tersebut. Ada Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah SOS MAP. Apa kabar hari ini Ya, Dan? selamat datang Pak. Terima Sehat kasih. ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya juga sudah hadir bersama dengan kami di sini ada Bapak Joko Suwono SOS MAP selaku Kepala Bapeda Kabupaten Kediri. Kabarnya baik juga Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pastinya kita akan membahas ya seperti yang kita sampaikan tadi di awal terkait dengan pencapaian program unggulan pembinaan teritorial Kodim 0809 Kediri. Secara umum ini Dan bagaimana Bapak melihat pencapaian program unggulan dari pembinaan teritorial Kodim 0809 Kediri selama ini? Kemudian apa tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui berbagai program tersebut bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri? Terima kasih Mbak Devi atas pertanyaan yang dilemparkan kepada saya. Saya menjelaskan sedikit tentang Kodim kami. Kodim ini adalah merupakan satuan komando teritorial kewilayahan di bawah Angkatan Darat, di mana Kodim ini Kodim 0809 Kediri. Di atas kami ada Korem, di mana Korem membawahi beberapa Kodim. Kemudian di atas lagi adalah Kodam 5 Brawijaya. Iya. Sehingga tugas Satuan Teritorial TNI AD ini di bawah satuan yang memang khusus komando kewilayahan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, kemudian pertahanan di wilayah kota dan Kabupaten Kediri, khususnya di Kediri Raya. Sehingga Kodim 08 Kediri ini, 0809 Kediri ini kita mempunyai 23 koramil. Sehingga Kodim ini banyak kita mendapatkan perintah untuk melaksanakan kegiatan teritorial dengan masyarakat. Sehingga kita membuat beberapa program-program unggulan Angkatan Darat di mana yang sudah diperintahkan oleh Bapak Kasat. Yang pertama adalah pembangunan jembatan Garuda, Mbak. Yang selama ini Kodim 0809 Kediri ini kita mendapatkan target 14 titik hingga saat ini 9 titik yang sudah selesai 100%. Kemarin tanggal 8 Agustus semuanya 9 titik itu udah selesai alhamdulillah. Oke, itu dibangunnya secara bersamaan atau bergantian? Pembangunannya itu secara bertahap, Pak. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 bergantung dengan pembangunan yang diberikan kepada kami. Masuk portalnya kapan ini ya. Jadi progresnya ini adalah sistemnya padat karya. Jadi Angkatan Darat itu memberikan tugas kepada kita, Komando Kewilayahan, untuk ini loh, squad padat karya, ini loh swakelola. Sehingga anggaran yang diberikan kepada kami itu tidak seperti proyek, tidak seperti tender, tidak. Sehingga apa yang diberikan oleh negara, kita kerjakan sama-sama oleh masyarakat. Sehingga tidak membutuhkan biaya yang banyak. Betul, iya.
Oke, jadi tentunya untuk salah satu programnya pembangunan jembatan Garuda ini juga salah satu tujuannya untuk menyambung konektivitas, aktivitas ekonomi gitu. Karena kan tempatnya juga terpilih ya, tidak sembarangan tempat gitu yang dibangun oleh Kodim 0809 Kediri ini. Kemudian Pak Joko, ini terkait dengan Pemkab Kediri selama ini kan sudah membangun sinergi dengan Kodim gitu tentunya. Dan pasti ada beberapa tempat gitu yang sudah beberapa programnya ini sudah berjalan gitu, bahkan sudah sampai ke tahap berapa gitu. Sejauh ini program-program tersebut ini kan sudah mendukung target pembangunan daerah. Nah, untuk pandangannya Pemkab sendiri seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Terkait dengan proses pembangunan di Pemkab itu tentunya kalau kita bicara pembangunan kewilayahan, Kabupaten Kediri itu luasnya kurang lebih sekitar 152.000 hektar. Terbagi menjadi 26 kecamatan, 343 desa, dan 1 kelurahan. Ini tentunya berdampak terkait dengan proses pembangunan di Kabupaten Kediri. Dari sisi kewilayahan, Kediri ini dari Jawa Timur masuk namanya pengembangan kawasan Selingkar Wilis. Lebih terkenalnya yaitu gerbang Tunggal Rogo Mandiri. Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, dan Kediri. Jadi konsep kewilayahannya seperti itu. Di sisi lain dengan konsep kewilayahan itu, pembangunan di Kabupaten Kediri itu dibagi dalam beberapa klaster. Klaster karena memang secara geografis kita terpisahkan oleh Sungai Berantas. Ini memecah wilayah Kabupaten Kediri menjadi bagian sisi timur sungai sama barat sungai. Yang topografi dan kondisi geografisnya berbeda. Oleh sebab itu konsep pembangunan kewilayahan lebih mengacu pada klasterisasi. Nah, terkait dengan program dari TNI khususnya dalam pembangunan kewilayahan, kami sangat mensupport sekali dan sangat berterima kasih karena memang secara real di lapangan kami punya target-target kinerja. Tadi Pak Dandim sudah menyampaikan terkait pembangunan jembatan. Dan ini keberadaan jembatan Garuda ini sebagai bentuk support ke kami pencapaian visi misi Bupati khususnya pada misi kedua tadi agar konektivitas terbangun dengan baik, lancar. Kemudian harapan kami selain dengan konektivitas juga peningkatan penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, banyak faktor lah, banyak faktor. Karena konektivitas ini infrastruktur ini core dari semua program pembangunan. Jadi kemiskinan bisa teratasi, stunting bisa diturunkan, kemudian pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan, inflasi bisa dikendalikan karena pola distribusi bahan-bahan pokok itu bisa mengalir dengan cepat. Makanya kami terima kasih sekali kepada Pak Dandim khususnya karena kami senantiasa bersinergi untuk ini. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali ya, ini sinergi antara pemerintah Kabupaten Kediri dan juga Kodim 0809 Kediri, dan tentu harapannya nanti bisa juga untuk meningkatkan taraf hidup atau perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri. Kami akan kembali sesaat lagi dan tentunya tetaplah bersama kami dalam podcast program unggulan TNI Angkatan Darat Kodim 0809 Kediri. Ya, Anda masih bersama kami tentunya dalam podcast program unggulan Kodim 0809 Kediri. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah membahas sedikit ya salah satu program dari Kodim 0809 Kediri. Nah, sekarang kita menginjak ke program yang lain yakni TNI Manunggal Air. TNI AD Manunggal Air. Nah, bisa dijelaskan dan itu programnya seperti apa? Kemudian tujuan atau harapan keberlanjutannya bagaimana? Nah, terima kasih Mbak Devi. TNI AD Manunggal Air ini merupakan salah satu program unggulan Angkatan Darat yang memang dirasa sangat diperlukan oleh setiap warga masyarakat di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya di Jawa, tidak hanya di daerah yang memang kekurangan air. Sejatinya setiap kehidupan itu yang kita butuhkan itu adalah air. Ya. Sehingga kita 1 hari sampai 3 hari tidak makan itu masih bisa. Tapi 3 hari tidak minum itu tidak bisa. Sehingga Bapak Kasat melalui program unggulannya, beliau menemukan suatu terobosan. Dan TNI AD Manunggal Air ini merupakan salah satu program unggulan yang memang sejak dulu beliau memang gelorakan.
Dari apa? Contoh Mbak, TNI AD Manunggal Air ini tidak hanya sumur bor. Jadi air itu ada air permukaan, air sumur dalam. Air permukaan itu air sumber di pegunungan. Itu di daerah yang memang benar-benar butuh air, tidak hanya air bersih. Sehingga pada saat itu warga masyarakat yang sebelumnya memang butuh air dan tidak ada air sama sekali, saat itu Bapak Kasat bisa mensuplai air tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat, tapi juga untuk kebutuhan warga pertanian lainnya. Sehingga dilihat dari multiplier efeknya, kalau air itu memang sangat dibutuhkan. Apa yang sudah pernah kita diskusikan dulu ya Mbak ya, air itu adalah sumber dari sedekah yang paling utama. Paling utama sedekah itu adalah sedekah air minum. Bagaimana kalau kita bersinergi TNI AD bersama pemerintah kabupaten, ayo kita bersama-sama cari mana warga masyarakat kita yang kekurangan air. Karena di dalam siklus kehidupan manusia itu, dari beliau lahir, dari manusia ini melahirkan Pak, sampai meninggal, bahkan untuk persiapan apa yang sudah menjadi program lainnya, contoh stunting dan lain-lain, itu air lah yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan. Makanya dibilang air adalah sumber kehidupan gitu Pak. Jadi itulah Pak, kami bersinergi dengan pemerintah daerah melalui salah satu program unggulan Angkatan Darat. Kita tidak hanya air permukaan maupun air sumur dalam, ada pompanisasi, ada sumur bor. Nah itu kita gelorakan. Oke, kalau boleh tahu di Kabupaten Kediri ada berapa titik untuk kalau Manunggal TNI AD Manunggal Air itu sumur bor. Kami baru mengerjakan 10 titik sumur bor. Kemudian untuk yang irigasi apapun itu sedang kami upayakan. Jadi intinya Mbak, kami menunggu dari warga masyarakat mana yang membutuhkan sekiranya untuk kita support air, kita bantu. Mana? Kalaupun memang itu tidak bisa bor, kita menggunakan air permukaan. Oke, Gitu. yang pasti juga biar tepat sasaran Ya, seperti tepat itu sasaran. ya. Oke, kalau dari Pemkab Kediri sendiri terkait program yang luar biasa ini tadi ya, mengingat air adalah sumber kehidupan gitu. Ini bagaimana Pemkab Kediri melihat manfaat program ini khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses air bersih maupun mendukung sektor pertanian. Karena Kabupaten Kediri ini juga salah satu sektor pertaniannya unggulan begitu. Ya, terima kasih Mbak. Menyambung disampaikan Pak Dandim, memang betul air itu adalah sumber kehidupan. Tapi ketika kita bicara air, itu bukan hanya masalah bagaimana kita bisa menyiapkan titik sumbernya, tapi bagaimana distribusi itu bisa sampai ke masyarakat dengan layak dan aman. Memang ketika kita bicara kualitas air itu sumber kehidupan, selain itu untuk konsep pengembangan pertanian, tentunya memang ini bagaimana itu bisa mendukung pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Kediri punya target terkait dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kediri ini targetnya memang cukup tinggi Mbak, dan alhamdulillah capaiannya juga sudah luar biasa. Indeks Pembangunan Manusia kita target di akhir tahun RPJMD itu pada angka sekitar 77. Capaian kita saat ini 76,35. Nah, oleh sebab itu dengan kolaborasi dengan teman-teman TNI ini, bagaimana menyiapkan sumber air yang memang itu sesuai dengan standar yang ditentukan, kita juga berkolaborasi bersama-sama bagaimana pembangunan sumur bor yang sudah ada itu bisa berkembang menjadi SEPAM, sistem pengelolaan air minum yang dikelola oleh masyarakat. Memang konsep pemberdayaan masyarakat di sini ada. Teman-teman dari TNI, dari Pemda berkolaborasi membangun sumurnya, kemudian nanti sumurnya akan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui proses SEPAM itu, bagaimana diproses untuk sampai kepada distribusi kepada masyarakat. Sehingga harapan kami selain target pengembangan indeks pembangunan manusia juga terkait dengan indeks kelayakan layanan, kualitas layanan infrastruktur. Ini termasuk bagian daripada itu. Jadi harapan kami, terima kasih Pak Dandim kolaborasinya selama ini, bahwa memang air adalah sumber kehidupan dan harus kita support bersama, termasuk nanti air permukaan, air sumur dalam, termasuk air irigasi untuk proses pertanian dan sebagainya. Karena memang Kabupaten Kediri adalah sebagian besar adalah
pertanian. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Ini nantinya akan kita kembangkan juga terkait dengan air yang sudah tersebar gitu ya di beberapa titik di Kabupaten Kediri. Dan kami juga sesaat lagi masih akan membahas beberapa program unggulan lainnya dari Kodim 0809 Kediri. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami tentu dalam podcast program unggulan Kodim 0809 Kediri. Ini masih ada beberapa program yang belum kita bahas di sini. Ini bisa dijelaskan secara singkat saja dan terkait dengan program rehabilitasi sekolah, kemudian program rehabilitasi panti asuhan dan juga renovasi rumah tidak layak huni yang selama ini sudah dikerjakan mungkin di beberapa titik yang ada di Kabupaten Kediri. Terima kasih Pak Devi, kami jelaskan tentang renovasi sekolah, kemudian renovasi panti asuhan, dan rumah tidak layak huni. Apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa inilah multiplier effect dengan adanya beberapa program unggulan Angkatan Darat, di mana setiap program itu berkesinambungan. Setiap program itu memiliki konektivitas yang baik dengan kebutuhan masyarakat lainnya. Sehingga ada beberapa sekolah yang kita bangun, kurang lebih ada 10 sekolah SMK di wilayah Kediri Raya. Kemudian ada panti asuhan, beberapa panti asuhan, dan kita juga punya panti asuhan sendiri, punya Kodim. Kemudian untuk rumah tidak layak huni total dengan kita bersinergi dengan pemerintah daerah kurang lebih 105 Pak. Dalam jangka waktu kurun waktu semester pertama. Sehingga kita bekerja bersinergi. Rumah tidak layak huni, alhamdulillah hingga saat ini ada 100 sampai. Luar biasa ya, jadi memang juga harus tepat sasaran ya, seperti itu. Nah ini juga perlu kolaborasi dari Pemkab Kediri tentu untuk mendapat sasaran-sasaran dari renovasi rumah tidak layak huni seperti itu. Ini bagaimana kolaborasi selama ini Pak? Terima kasih Mbak Devi. Kami dengan teman-teman dari Kodim dengan Pak Dandim senantiasa berkoordinasi. Karena memang kondisi rumah tidak layak huni di Kabupaten Kediri masih cukup tinggi. Yeah. Konsep kami, kita membangun rumah tidak layak huni itu dalam rangka penurunan angka kemiskinan yang lebih tepatnya. Karena memang pada saat ini angka kemiskinan kita itu sebenarnya mengalami penurunan Mbak dibanding 2024. Di 2024 pada angka 9,95, di 2025 kita bisa mencapai ada angka 9,81. Ini suatu luar biasa. Oleh sebab itu dengan kolaborasi dengan teman-teman TNI ini dalam RTLH itu akan mempercepat pencapaian target tersebut. Di sisi lain kalau kita bicara masalah rehabilitasi sekolah, ini konsep kami tentunya dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan di Kabupaten Kediri. Angka di kami Mbak terkait dengan rata-rata lama sekolah cukup bagus di Kabupaten Kediri. Dari 2024 itu pada angka 8,26, di 2025 pada angka 8,38. Jadi ada peningkatan di rata-rata lama sekolah. Kemudian di harapan lama sekolah itu juga mencapai peningkatan dari angka 13,63 2024 menjadi 13,77. Ini juga berkat dari kerjasama dengan teman-teman TNI, bagaimana teman-teman ini bukan hanya merehab bangunan fisiknya saja, teman-teman TNI juga membantu kami bagaimana proses belajar mengajarnya di sana juga ada intervensi di situ. Kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi terkait dengan panti asuhan, tentunya memang konsep pengentasan kemiskinan itu harus holistik, mulai dari sektor pendidikan, kemudian dari sektor langsung bagaimana masyarakat kondisi miskin, pengentasan kemiskinan ekstrim, dari pendidikan kesehatan dan sebagainya. Ini terima kasih lagi pada Pak Dandim dan teman-teman TNI atas kolaborasi selama ini, dan kami sangat berharap kolaborasi ini mempercepat kami di Pemda dalam rangka pencapaian target visi misi sasaran strategis Pemda. Oke, luar biasa, dan pastinya itu juga untuk meningkatkan nantinya sumber daya manusia di Kabupaten Kediri yang berkaitan juga dengan pencegahan dan penurunan stunting seperti itu. Tapi kalau tadi kita kan ngebahas terkait dengan infrastruktur. Nah, ada juga beberapa program ini yang tidak berkaitan dengan infrastruktur gitu. Salah satunya adalah terkait dengan program ketahanan pangan. Kemudian ada juga penghijauan dan pelestarian lingkungan gitu yang selama ini juga terus digalakkan begitu. Seperti apa ini saat ini? Ya, terima kasih, Bro Devi.
program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan, kami sudah melaksanakan pendampingan, khususnya Angkatan Darat kepada seluruh Babinsa yang ada di wilayah Kodim Kediri, itu berkolaborasi melaksanakan pendampingan dengan Dinas Pertanian, khususnya padi, karena kita padi, dengan Bulog, jadi kita melaksanakan pendampingan terus, Mbak. Dengan kolaborasi, ya alhamdulillah apa target yang sudah dicapai selama ini sudah adalah timbal balik dengan kita. Begitu. Oke, kalau dari Bapak sendiri ini untuk mengajak masyarakat terkait dengan menjaga keberlanjutan program, dari salah satunya penghijauan dan pelestarian lingkungan yang berkaitan dengan program ketahanan pangan ini seperti apa, Pak? Program kelestarian lingkungan yang ada saat ini tentunya kami mengajak seluruh warga masyarakat, mari kita sama-sama untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di kita, bahwa kita menjaga alam, otomatis alam akan menjaga kita. Luar biasa. Ini perlu digarisbawahi nih ya, kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita gitu. Kalau dari Pemkab sendiri, bagaimana ini Pak melihat program Ya ini? jelas memang Kabupaten Kediri itu menetapkan visi adalah pembangunan berkelanjutan. Dari konsep pembangunan berkelanjutan, tentunya kelestarian alamnya jadi satu bagian penting dalam rangka bagaimana kita pembangunan itu berdampak, tapi punya nilai keberlanjutan. Oleh sebab itu kami menyambut baik dari upaya Pak Dandim, selain ketahanan pangan diatasi, ketahanan pangan ditingkatkan, diintervensi, tapi keberlanjutan yang memang harus kita jaga, kelestarian lingkungan. Betul, jadi memang kalau bikin program tidak hanya program selesai begitu ya, tapi akan terus berlanjut seperti itu. Oke, ada lagi mungkin program yang masih mau disampaikan? Saya menyampaikan mungkin sedikit Mbak Devi kepada seluruh warga masyarakat Kediri Raya di wilayah teritorial Kodim 0809 Kediri. Marilah kita sama-sama mendukung semua program strategis nasional, program Bapak Presiden, program TNI, program Angkatan Darat, dan program pemerintah daerah, khususnya kota dan kabupaten Kediri. Kita sama-sama bersinergi. Kodim siap setiap saat kita membantu bersama-sama dengan warga masyarakat. Oke, luar biasa. Pak Joko, untuk closing statement Pak, singkat saja. Yang jelas begini, kami di pemerintah daerah mempunyai visi misi Bupati selama 5 tahun. Namun demikian kami tetap berkomitmen untuk mendukung penuh program strategis nasional. Kami sangat berharap pada seluruh masyarakat, karena keberhasilan pembangunan itu bukan hanya tergantung pada pemerintah, tapi tergantung kepada masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada. Oleh sebab itu, pencapaian visi misi yang sudah menjadi target Bupati 5 tahun ke depan tetap kami jaga keselarasannya dengan program strategis nasional, mulai dari penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Itu komitmen kami bagaimana program strategis nasional bisa terlaksana khususnya di Kabupaten Kediri. Oke, luar biasa sekali. Ini penjelasan dari dua narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Dan pastinya nantinya akan kita kupas lagi beberapa program lain. Mungkin ya bisa diagendakan lagi untuk podcast yang lebih panjang durasinya. Baik pemirsa, itulah tadi untuk podcast program unggulan TNI Angkatan Darat Kodim 0809 Kediri. Terima kasih atas waktunya Pak Joko, dan juga terima kasih luar biasa. Akhirnya saya Devi Ade pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.